Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Firdan Salkiha. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di Politeknik Bisnis dan Pasar Modal atau BCM College jurusan Analisis Efek. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu fraud auditing. Jadi, fraud auditing itu dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum, terutama dalam hal tujuan, yaitu fraud auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit atau khusus dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset atau aktiva. Dan mengapa suatu perusahaan bisa terjadi fraud auditing? Menurut saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang atau perusahaan melakukan fraud auditing. Jadi, yang pertama itu ada greed atau keserakahan. Faktor ini lebih ke faktor individualis seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan fraud auditing. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangannya. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum, manajemen suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawannya sendiri. Yang ketiga ada need atau kebutuhan. Faktor ini juga lebih ke faktor individualis seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan fraud auditing. Dan yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Pengungkapan suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kasus fraud audit yang dilakukan oleh seseorang di suatu perusahaan. Saya mengambil laporan fiktif kas di Bank BRI Unit Tapung Raya. Jadi, Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Tapung Raya, sebut saja Masril, 40 tahun ditahan polisi. Ia terbukti melakukan transfer uang sebesar 1,6 miliar rupiah dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Perbuatan tersangka diketahui oleh pemilik atau pemeriksa dan pengawas dari BRI Cabang Bangkinang pada hari Rabu 23 Februari 2011. Tommy saat melakukan pemeriksaan di BRI Unit Tapung. Tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas 1,6 miliar rupiah yang berasal dari BRI Unit Pasir Pengarayan 2 ke BRI Unit Tapung pada tanggal 14 Februari 2011 yang dilakukan si Masril, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Kapolres Kampar AKBP MZ Mutakin yang dikonfirmasi mengatakan Kepala BRI Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel Mapolres Kampar karena mentransfer uang 1,6 miliar rupiah dan merekayasa laporan pembukuan. Kasus ini dilaporkan oleh Sudaman atau Kepala BRI Cabang Bangkinang dan Rustian. Marta pegawai BRI Cabang Bangkinang, Masril telah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank atau TP perbankan. Tersangka dijerat pasal yang disangkakan yakni pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, kata Kapolres. Polres Kampar telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dokumen BRI serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Memeriksa dan menahan tersangka dan 6 orang saksi telah diperiksa dan meminta keterangan dari ahli. Jadi, bagaimana untuk mencegah
seseorang atau suatu perusahaan itu melakukan suatu tindakan kecurangan atas laporan keuangan atau biasa disebut fraud auditing. Untuk mencegah seperti kasus hal tersebut, kita ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, skills kemampuan yang diberikan harus sesuai dengan bidang kerja yang ia lakukan. Kemudian kemampuan tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi karyawan pada perusahaan. Perusahaan melakukan pelatihan pendidikan secara periodik kepada karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Pembinaan ini sangatlah penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi attitude ini harus ditekankan kepada karyawan. Dalam hal ini, karyawan diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya penyimpangan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua itu ada prosedur otoritas yang wajar. Harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan head teller. Kemudian, penyimpanan uang dalam hasanah harus menggunakan pengawasan ganda. Teller secara pribadi tidak diperkenankan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melaksanakan transaksi atas nasabah tersebut. Kemudian, teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang atau dokumen penting milik nasabah. Kemudian yang ketiga, dokumen dan catatan yang cukup. Ada 2 segi dari dokumen dan catatan yang cukup ini. Yang pertama, ada setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Setiap bukti setoran atau penarikan harus diberi cap identifikasi teller yang memproses. Dan yang kedua, setiap transaksi harus dibukukan secara baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti daftar mutasi kas, cash register atau daftar persediaan uang tunai berdasarkan kopurs atau masing-masing pecahan. Dan yang terakhir, ada kontrol fisik atas uang tunai dan catatan. Yang terakhir ini atau 4 hal yang harus kita lakukan untuk mencegah kejadian tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa segi. Dari segi yang pertama, head teller harus memeriksa saldo kas, apakah sesuai dengan yang dilaporkan teller. Yang kedua, head teller harus menghitung saldo uang tunai pada box teller sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absen tanpa pemberitahuan. Yang ketiga, setiap selisih harus diidentifikasi, dilaporkan kepada head teller dan pemimpin cabang, diinvestigasi dan dikoreksi. Yang keempat, selisih uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam hasanah harus dibuatkan berita acara selisih kas. Yang kelima, area teller atau counter atau hasanah adalah area terbatas dalam arti selain petugas atau pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan masuk. Yang keenam, teller dilarang membawa tas, makanan, ataupun perlengkapan pribadi ke counter area. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen. Jadi, setiap hari unit kontrol item harus memeriksa transaksi-transaksi yang berasal dari unit kas. Kemudian, secara periodik saldo fisik harus diperiksa oleh SKAI. Kemudian, yang terakhir, ada pemimpin cabang melakukan pemeriksaan kas dadakan. Oke, jadi itu tadi merupakan pencegahan yang bisa dilakukan agar fraud auditing seperti si Masril tadi itu tidak terjadi lagi di Bank BRI. Dan di fraud auditing sendiri, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar fraud auditing itu tidak terjadi di setiap perusahaan, baik fraud auditing dalam bentuk seperti tadi di Bank BRI maupun penggelembungan laba yang seharusnya perusahaan itu rugi cuman sama seseorang dibuat menjadi untung. Ada beberapa hal pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu membangun struktur pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. Pengendalian internal ini terdiri atas 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment.
menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua ada penaksiran risiko atau risk assessment, yaitu identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga ada standar pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication, adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang kelima ada pemantauan atau monitoring, yaitu proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi. Kemudian selanjutnya hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dalam kasus fraud auditing ini yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian. Dalam hal ini ada 4 segi yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada review kinerja, dan yang kedua ada pengolahan informasi, yang ketiga ada pengendalian fisik, yang keempat ada pemisahan tugas. Selanjutnya hal yang ketiga untuk seseorang atau perusahaan bisa mencegah kasus fraud auditing itu meningkatkan kultur organisasinya sendiri. Di sini untuk meningkatkan kultur organisasi ada 7 segi. Dari yang pertama itu ada keadilan atau fairness. Yang kedua ada transparansi. Ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Keempat ada responsibility atau tanggung jawab. Kelima ada moralitas. Keenam ada reliability atau keandalan. Dan yang ketujuh ada komitmen. Selanjutnya ada mengefektifkan fungsi internal audit. Di sini juga terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis. Ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance, memberi keyakinan bahwa hasil akhir internal audit departemen sesuai dengan requirement dari internal audit director. Selanjutnya yang keempat harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima ada internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Dan yang keenam ada internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Selanjutnya yaitu menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Ada mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti, kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan, baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi. Kemudian, menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan, karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja. Dan yang terakhir, ada menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan, hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Jadi, hal-hal tadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap fraud auditing. Dan materi kita pada kali ini mungkin
kita cukupkan sampai di situ. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam berkata atau kesalahan dalam penyajian pada materi kali ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa kalian like, share, and subscribe. See you on next video.